Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruhnya bisa bertemu dengan keluarganya terutama yang sudah wafat? Benarkah mereka bisa saling mengunjungi? Dalam Islam, ada 5 alam yang dilalui manusia yakni alam arwan, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Setelah manusia mati, maka fase selanjutnya adalah memasuki alam barzakh. Ruh orang-orang saleh setelah meninggal akan bertemu dengan ruh keluarga dan orang-orang terdekatnya yang sama-sama saleh di alam barzakh. Bahkan mereka akan saling bertanya kabar di alam barzakh. Alam barzakh menjadi tempat yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang semasa hidup di dunianya beriman dan taat. Namun alam barzakh juga menjadi tempat dari awalnya siksa dan kesengsaraan yang diterima bagi orang-orang yang semasa hidup di dunia ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat hadis-hadis yang sahih bahwa ruh-ruh orang kafir dan orang-orang fajir ahli maksiat, mereka disibukkan dengan azab kubur, wal-iyadzubillah, sehingga ruh mereka tidak dapat saling mengunjungi. Sebagaimana dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan baginya sosok yang buta dan bisu. Di tangannya ia memegang alat pemukul dari besi yang jika digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan menjadi debu. Maka alat tadi pun digunakan untuk memukul sang mayit dengan pukulan yang keras. Ketika dipukulkan terdengar suara jeritanya dari timur hingga barat, kecuali oleh jin dan manusia. Lalu ia pun menjadi debu, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ruh tersebut seperti bentuknya semula. Hadis riwayat Abu Daud 4753, Ahmad 17803, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Namun para ulama berbeda pendapat apakah ruh orang-orang mukmin dapat saling mengunjungi satu sama lain di alam kubur. Sebagian ulama mengatakan bahwa ruh orang mukmin bisa mengunjungi ruh orang mukmin yang lain. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumal. Mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridai dan menuju kepada rahmat Allah, dengan bau yang harum dan tidak dimurkai oleh Allah. Lalu ruh orang tersebut pun keluar dengan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu sama lain untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawanya sampai ke pintu langit. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya roh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh-ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut. Dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak bertemu. Lalu mereka bertanya kepada ruh yang baru datang, apa yang telah dilakukan oleh si fulan? Apa yang telah dilakukan si fulan? Sebagian ruh tersebut berkata, biarkanlah ia, karena ia baru terlepas dari kelelahan dunia. Maka ruh yang baru datang tadi berkata, tidakkah si fulan yang kalian tanyakan sudah bertemu dengan kalian? Sebagian yang lain menjawab, berarti ia telah dibawa ke tempat kembalinya, yaitu neraka Hawiyah. Adapun seorang kafir jika telah mendekati ajalnya, para malaikat azab datang membawa kain kafan yang kasar. Malaikat berkata, keluarlah engkau dengan kemurkaan Allah dan dalam keadaan dimurkai Allah, menuju kepada siksa Allah Azza wa Jalla. Lalu ia keluar dalam keadaan bau bangkai yang paling busuk. Kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu para penduduk langit berkata, betapa busuknya bau ini. Lalu para malaikat membawanya menemui ruh orang-orang kafir lainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i tahun 1832, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan adanya pertemuan antara ruh-ruh kaum mukminin satu dengan lainnya. Bahkan mereka berbincang-bincang tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Para ulama juga berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain. Dari Abu Hasan al-Araik rahimahullah, ia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 2 anakku baru meninggal. Dapatkah Anda sampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menghibur hati kami ketika kehilangan keluarga kami? Abu Hurairah menjawab, baiklah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anak-anak kecil kaum mukminin yang wafat mereka akan menjadi anak-anak kecil di surga. Salah seorang dari mereka akan bertemu dengan ayahnya
atau dengan kedua orang tuanya. Kemudian ia memegang baju atau tangan orang tuanya sebagaimana aku Rasulullah memegang pinggiran bajumu ini, wahai Abu Hurairah. Tidak akan terlepas hingga Allah memasukkannya beserta orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim Lu 2635. Hadis ini menunjukkan bahwa ruh anak-anak kecil dari kaum mukminin akan bertemu dengan ruh orang tuanya sebelum mereka masuk ke surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengenai pertanyaan, apakah ruh seorang mukmin akan bertemu dengan ruh-ruh dari keluarganya dan kerabatnya? Jawabannya, dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari dan selainnya dari para salaf. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam As-Sahih. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang mayit ketika ruhnya dibawa ke atas, ia akan bertemu dengan ruh-ruh yang lain. Ruh-ruh tersebut pun bertanya tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Sebagian ruh tadi berkata, biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Yang lain lalu bertanya lagi, apa yang dilakukan si Fulan? Ruh yang baru datang menjawab, si Fulan mengamalkan amalan salih. Yang lain lalu bertanya lagi, apa yang dilakukan si Fulan? Ruh yang baru datang menjawab, bukankah si Fulan telah datang kepada kalian? Para ruh menjawab, tidak pernah. Yang lain lagi berkata, berarti ia telah dibawa ke neraka Hawiyah. Majmu' Al-Fatawa 24-36-8. Demikian juga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan hal yang senada. Beliau mengatakan, arwah itu ada dua macam. Pertama, arwah yang diazab. Kedua, arwah yang mendapatkan nikmat. Adapun arwah yang diazab maka azab yang mereka dapatkan membuat mereka tidak mungkin untuk saling mengunjungi dan saling bertemu. Adapun arwah yang mendapatkan nikmat, mereka dibebaskan dan tidak dikekang sama sekali. Sehingga mereka saling dapat bertemu dan berkunjung satu sama lain. Dan mereka saling bertukar cerita tentang apa yang mereka dapati di dunia dan tentang keadaan orang-orang di dunia. Sehingga setiap ruh ketika itu akan bersama dengan para rafiknya temannya yang dahulu mereka mengamalkan amalan yang sama. Adapun ruh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Ar-Rafiqul A'la. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa 69. Kebersamaan orang-orang serupa amalannya ini terjadi di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Seseorang akan bersama yang ia cintai di tiga alam ini. Dan Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang riga dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27-30. Maksudnya, masuklah ke dalam golongan mereka orang-orang yang diridai dan jadilah bersama mereka. Dan ini dikatakan kepada ruh ketika ia mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang keadaan para syuhada yang artinya, mereka hidup di sisi Rabb mereka, dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Quran Surah Ali Imran 169. Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka yang artinya, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Quran Surah Ali Imran 170. Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka yang artinya, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Quran Surah Ali Imran 171. Ayat-ayat ini adalah dalil bahwa mereka saling bertemu satu sama lain dari tiga sisi pandang. Pertama, mereka berada di sisi Rob mereka, dalam keadaan diberi rezeki. Jika mereka dalam keadaan demikian dan hidup, artinya mereka saling bertemu satu sama lain. Kedua, mereka bergembira dengan saudara-saudara mereka yang menyusul mereka dan bertemu dengan mereka. Ketiga, lafaz yastabsyirun secara bahasa Arab memberikan makna bahwa mereka saling memberi kabar gembira satu sama lain. Maknanya sama dengan fi'il yatabasyarun. Kitab Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 17-18. Ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan bahwa arwah-arwah kaum mukminin saling mengunjungi satu dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.